Baik, kita mulai teman-teman. Mohon maaf ya, lagi kurang kondusif di luar. Kita kemarin coba belajar disintegrasi dalam bentuk dan padat jadi salah satu yang krusial ya gitu, karena disintegrasi jangan menjadi suatu yang penting step itu dari disolusi. Semakin lama disintegrasinya maka semakin kecil laju disolusinya teman-teman gitu. Untuk waktu disintegrasi sudah diatur ya, standarnya seperti apa gitu dalam kompendial. Kalau kita Farmakope Indonesia, kalau di USP dan sebagainya gitu. Dan produk-produk obat yang dikeluarkan ya, maksudnya waktu disintegrasi tidak menjadi syarat itu exempted dari waktu disintegrasi itu meliputi Troches gitu, itu tablet yang dikunyah ya teman-teman, dikunyah, kemudian juga produk-produk obat yang dilepaskan secara perlahan ataupun diperlama. Jadi itu dikeluarkan dari syarat waktu disintegrasi. Kemudian di sini ada disolusi dan solubility. Disolusi adalah proses di mana bahan padat obat menjadi terlarut dalam pelarutnya. Kelarutan merupakan kelarutan juga properti statik ya, jadi sifat yang statik. Masa yang terlarut dalam sejumlah spesifik ya, atau volume dari pelarut yang sesuai gitu suhunya. Misalnya 1 gram NaCl terlarut dalam 2,786 ml air dalam 5 derajat Celcius gitu. Karena kalau suhu berubah gitu maka kelarutan pasti akan berubah gitu. Nanti kita sudah bahas dulu juga sudah bahas di bagian kelarutan gitu. Kemudian sudah kemarin kita belajar juga namanya Whitney ya, hukum yang mengatur tentang disolusi. Nanti juga kita akan lihat lagi, kita recall sedikit teman-teman. Disolusi kita sudah belajar sebelumnya bahwa partikel obat dalam GI tract akan membuat suatu lapisan yang jenuh ya akan si obat tersebut gitu, akan si zat aktif tersebut gitu, build up very quickly. Jadi terbentuk dengan sangat cepat pada permukaan partikel gitu ketika si cairan melingkupi si tablet tersebut gitu. Disebut juga dengan lapisan difusi. Oke, molekul obat kemudian berdifusi melewati GI gitu ke membran lipoid gitu, di mana difusi melewati membran GI dan absorpsi terjadi. Nah, ini adalah gambaran dari dulu ya, sama kita sudah belajar tentang disolusi gitu. Jadi di sini ada tabletnya nih, yang lingkaran bulat ini tablet. Itu kemudian ketika tablet sudah intek sama cairan, dia akan membentuk seperti sebuah lapisan imajiner yang disebut dengan sarana Meyer. Ya, Whitney laju laju pelepasan obat, laju disolusi obat pada waktu tertentu itu berbanding lurus dengan koefisien difusi, berbanding lurus dengan luas permukaan partikel, berbanding terbalik dengan tebal dari sarana Meyer. Gitu. Dari hukum Whitney tersebut bahwa disolusi dalam suatu tabung ya, dalam suatu chamber itu dipengaruhi oleh faktor fisikokimia dari si obat, formulasinya, kemudian pelarutnya gitu. Obat dalam tubuh biasanya dalam GI tract gitu, itu dianggap terlarut dalam situasi yang penuh air gitu, aqueous environment. Permeasi melewati dinding dari membran, sini model lipid membran ya, good wall gitu. Itu dipengaruhi oleh kemampuan obat untuk berdifusi dan berpartisi gitu, partisi antara membran lipid gitu. Nah, ini koefisien partisi tadi gitu, K oil dalam water akan memfasilitasi dari absorpsi obat. Suhu sudah diatur, jadi ketika
suhu konstan, misalnya suhu sesuai gitu sama di komponen 37 derajat Celcius, maka seharusnya gitu persyaratannya nggak beda jauh gitu. Jadi disolusinya sekian. Tapi kalau misalnya suhunya di tinggiin gitu, maka nanti akan merubah D di sini. Itu atau koefisien difusi. Jadi kalau misalnya suhu meningkat, maka D-nya meningkat, sudah pasti DC per dt-nya meningkat. Gitu. Jadi tidak valid lagi ya teman-teman, tidak sesuai dengan kompendial. Gitu. Kemudian kalau ada perubahan dalam agitasi gitu, dalam RPM putaran dari chambernya, itu dari si pedal ataupun basketnya, itu akan nanti mempengaruhi ketebalan H itu dari stagnan layer. Kalau H-nya kecil gitu, maka DC per dt-nya pasti akan jauh lebih besar gitu. Hence itu jatuhnya nanti nggak sesuai gitu sama si kompendial. Kalau kompendial berdasarkan 100 rpm ya ikut 100 rpm gitu, agar valid gitu, sesuai dengan kondisi yang ada di tubuh. Gitu. Jadi secara umum ya berarti ada yang ada di kompendial teman-teman ikuti gitu, karena itu sudah sesuai dengan kondisi kita gitu, kondisi tubuh kita masing-masing. Gitu. Jadi ada dua skenario yang memungkinkan gitu dari disolusi obat. Yang pertama adalah absorpsi dari larutan yang di dalamnya terdapat partikel padat yang terlarut sangat cepat. Nah, dalam hal ini berarti laju absorpsinya itu dikontrol atau diatur oleh kecepatan difusi molekul obat dalam GI fluid, dalam cairan GI, dan atau melewati membran barier gitu. Jadi dikontrol sama absorpsinya tok gitu. Tapi kalau misalnya dia slow dissolution gitu, jadi disolusinya lambat gitu, maka itu laju dari bioavailabilitas dari si obat tersebut itu akan bergantung sama sama seberapa banyak gitu, seberapa cepat sih obatnya terdisolusi dalam GI fluid gitu. Jadi biasanya gitu, secara umum obat yang hidrofobik, laju absorpsi dan bioavailabilitasnya dapat ditingkatkan dengan kita dapat meningkatkan laju disolusinya. Inilah faktor-faktor yang mempengaruhi disolusi dari bentuk sediaan padat. Pertama, faktor fisikokimia dari sifat aktif zat aktif obat gitu. Kemudian ada sifat excipientnya gitu. Kemudian ada metode manufacturing, ada luas permukaan dan ukuran partikel, bentuk kristal, kelarutan obat dalam lapisan difusi, kemudian kondisi hidrasi, kompleksasi, dan terakhir adalah modifikasi kimia. Gitu. Untuk faktor fisikokimia yang dipertimbangkan dalam ketika kita akan membuat suatu desain produk obat, itu yang pertama pasti pKa dan profil pH gitu. Particle size, polimorfisme juga sudah kita bahas sebelumnya, yaitu kondisi di mana si obat, si zat aktif tersebut itu memiliki beberapa bentuk kristal gitu. Kalau amorf ya tok gitu amorf, tapi kalau kristal itu bisa berubah. Jadi satu zat aktif bisa memiliki beberapa bentuk kristal gitu. Ada yang mungkin ortotrombik, trisiklik, terus bentuk jarum dan sebagainya gitu. Itu nanti semakin banyak persentase jadi dari satu zat aktif, ketika misalnya si trikliniknya trisiklik saya lupa ya, itu misalnya 20%, si ortotrombiknya 20%, ini kan gede-gede ya, 20, 15, nah sisanya mungkin bentuk jarum gitu. Nah, ini kan punya 3 karakteristik kristal yang berbeda gitu. Nanti ini akan mempengaruhi laju disolusi teman-teman. Bisa jadi teman-teman laju disolusinya jauh berbeda dengan yang dipersyaratkan di FI. Makanya berhati-hati dalam memilih zat aktif yang akan dilakukan uji disolusi, yang akan nanti diformulasi dan dilakukan uji disolusi. Higroskopisitas. Nah, di sini absorpsi kelembaban dapat mempengaruhi struktur fisik dari si produk gitu. Biasanya nanti memperbesar ukuran partikel. Kalau ukuran partikel besar berarti laju disolusinya pasti jauh akan lebih kecil. Kemudian koefisien partisi gitu.
kemudian ada interaksi eksipien. Nah, ini juga interaksi eksipien ini jadi satu hal yang menarik ya. Jangan sampai zat aktif kita berinteraksi dengan si zat aktifnya gitu. Teman-teman bisa lihat di bagian handling atau precaution pada handbook of pharmaceutical excipient. Kalau misalnya di situ dijelaskan bahwa excipient X ini selalu berinteraksi dengan tetrasiklin. Nah, berarti jangan menggunakan excipient tersebut ketika kita memformulasi tablet tetrasiklin. Kemudian di sini juga ada pH stability profile. Ini juga penting gitu. Kalau stabilitas dari larutan sering dipengaruhi oleh pH dari si vehicle, dari si sediaannya gitu. Lebih jauh ketika pH dalam lambung dan usus berbeda, pengetahuan tentang profil stabilitas akan membantu mencegah atau menghindari dari degradasi produk obat selama proses atau setelah pemberian. Nah, di sini ada luas permukaan anulan partikel, jadi obat terdisolusi secara cepat gitu ketika luas permukaannya meningkat gitu. Peningkatan dari luas permukaan ini didapat dari dikecilkannya ukuran partikel dari si zat aktif gitu, misalnya jadi microionize atau jadi microcrystalline form gitu dan lain sebagainya. Enggak ada tuh, sebentar ya. Oh iya. Kemudian penggunaan solid dispersion gitu itu nanti akan memberikan suatu pendekatan inovatif itu dari pengurangan ukuran partikel gitu, dan nanti akan mendapatkan hal-hal yang bisa kita inginkan gitu, karena solid dispersion ini salah satu teknik yang menurut saya cukup baik ya gitu dalam mengecilkan ukuran partikel. Solid dispersion atau dispersi padat dipersiapkan dengan melarutkan si obat dan pembawa dalam si pelarut yang bersesuaian gitu. Kemudian solidifying, memadatkan kembali si campuran tersebut dengan cooling gitu, dengan pendinginan ataupun dengan evaporasi. Bisa juga dengan mungkin spray drying gitu, kemudian juga bisa apalagi itu freeze drying dan lain sebagainya. Itu ukuran partikel yang lebih kecil akan menghasilkan luas permukaan yang lebih besar gitu, sehingga akan mempercepat waktu disolusi. Ini contoh pengurangan partikel itu sendiri biasanya tidak cukup untuk meningkatkan laju disolusi dari si partikel obat gitu, terutama untuk obat-obat hidrofobik. Biasanya ditambahkan oleh wetting agent gitu, atau bahan membasah ke dalam formulasi tablet, kapsul maupun suspensi. Biasanya terdiri dari twin span, sodium lauryl sulfat dan sebagainya. Nah, ini contohnya dari suspensi Cefaclor yang menggunakan di sini menggunakan sodium lauryl sulfat sebagai bahan membasah gitu. Jadi pentingnya wetting agent ini adalah menurunkan si tegangan permukaan ya gitu, antara si obat, si zat aktif yang tadi hidrofobik dengan pelarutnya yang suasananya air gitu. Nah, itu salah satu teknik untuk meningkatkan laju disolusi dari obat-obat yang lipofilitasnya tinggi gitu. Kemudian ini ada kelarutan obat dalam difusi, dalam lapisan difusi. Yang sudah kita bahas tadi ya gitu. Jadi
Jadi kalau misalnya dia asam lemah ya berarti nanti lebih larutnya di basa gitu. Nanti kalau misalnya basa lemah berarti lebih larutnya di asam gitu. Kemudian ada pH larutan dalam lapisan difusi dapat ditingkatkan dengan apa gitu, dengan pertama menggunakan garam yang larut air gitu, garam asam lemah yang larut air itu, campur dan mencampurkan dan mengkombinasikannya dengan dalam si formulasi gitu, misalnya NaHCO3 dan lain sebagainya gitu. NaHCO3 kan berarti HCO3 amin kan asam lemah ya teman-teman, asam karbonat juga sama gitu. Meningkatkan pH dari GI content dapat juga digunakan dengan antasida gitu. Walaupun ini tidak direkomendasikan karena antasida biasanya dapat mengabsorb gitu, dapat menyerap dari banyak obat gitu. Jadi penggunaan metode ini dibatasi sekali. Sini ada kristalin dibandingkan dengan bentuk amorf. Jadi beberapa obat ada yang bentuk kristalin, ada yang bentuk amorf. Yang kita sudah tahu dulu, amorf itu jauh lebih soluble dibandingkan kristalin gitu. Karena untuk kristal ketika membuatnya saja sudah membutuhkan energi yang sangat tinggi gitu. Jadi untuk melepaskan bentuk-bentuk tersebut gitu, melepaskan si bentukan suara rapid satu tersebut juga pasti akan membutuhkan energi yang cukup besar. Sebagai perbandingan di sini aldomisin antibiotik novobiosin 10 kali lebih larut ketika jadi kalau bentuk amorf dari antibiotik novobiosin biasanya lebih 10 kali lebih larut gitu dibandingkan dengan bentuk kristalin. Dan memiliki perbedaan yang serupa gitu dalam laju disolusinya. Tuh. Nah, ini bentuk kristal biasanya punya banyak bentuk ya, dari suatu zat aktif itu disebut dengan polimorfisme. Jadi walaupun secara chemical, secara kimia sama, itu polimorfisme itu membeda differ substantially, jadi membuat mereka beda gitu, membuat berbeda dengan membuat perbedaan dalam sifat fisikokimianya itu meliputi kelarutan, laju disolusi, densitas, melting point dan lain sebagainya gitu. Makanya yang polimorfisnya tinggi itu akan sangat tricky sekali dalam proses formulasinya teman-teman gitu. Jadi kita sudah ketahui dulu di Fisvardas ya gitu, bahwa polimorfisme ada yang metastabil, ada yang stabil. Metastabil nanti akan convert to stabil form, even dia lama gitu, bisa tahun, bisa bulan, bisa hari, bisa bulan, bisa tahun gitu dan sebagainya gitu. Jadi tetap tidak menguntungkan kondisi di mana zat aktif memiliki polimorfisme yang sangat tinggi. Ini contohnya dari buku Sargel ya, perbedaan dari masing-masing polimorfisme gitu, si klorafenikol ya, itu mengandung alfa dan beta polimorfisme gitu. Jadi teman-teman bisa lihat juga gambar 14.3 ini penjelasannya ada di buku Sargel. Kemudian ada kondisi hidrasi. Jadi biasanya bentuk anhidrat itu dari suatu organik compound, dari suatu komponen organik lebih larut gitu dibandingkan dengan kondisi terhidrasinya. Gitu. Ya kita sudah tahu ya, hidrat gitu berarti kan dia mengikat air gitu. Ketika dia tangan-tangannya sudah jenuh mengikat air gitu ya, maka kondisi kelarutannya ya stuck gitu sampai di situ aja. Gitu. Kayak contohnya derivat penisilin, anhidrat si omnipen dan trihidrat polisilin. Nah, ini juga kondisi hidrat dari eritromisin pada buffer fosfat 7,5 pada 37 derajat Celcius. Jadi kalau di sini kondisinya justru yang
dihidrat yang disolusinya lebih tinggi ya dibandingkan dengan anhidratnya. Gitu. Jadi memang ada beberapa exception. Kemudian kompleksasi. Jadi bentuk kompleks dari obat gitu dalam cairan GI itu dapat mempengaruhi laju gitu, dan beberapa kasus termasuk juga ketersediaan dari absorpsi tersebut gitu. Agen-agen pengkompleks itu biasanya ada yang berbentuk bahan yang biasanya ada di GI tract gitu. Bisa juga komponen-komponen makanan ataupun juga komponen dari eksipien bentuk sediaan obat tersebut. Oke, ini ada complexing with substance. Tadi sudah kita bahas. Nah, ini ada cyclodextrin. Ini adalah agen kompleks yang meningkatkan kelarutan justru itu dari si zat aktif tersebut. Kemudian modifikasi kimia. Jadi molekul obat harus memiliki solubilitas yang cukup ya dalam air gitu. Jadi koefisien partisi optimum itu, kemudian difusi yang tinggi yang melewati lapisan lipid, dan juga stabil gitu, memiliki gugus kimia yang stabil. Seharusnya seperti itu. Itu modifikasi kimia biasanya ditujukan untuk bagian molekul yang bertanggung jawab itu untuk tanggung jawab untuk apa ya? Tanggung jawab untuk kontak ya gitu dengan si membran absorpsi dan lain sebagainya gitu, sehingga dia yang berperan penting dalam proses absorpsi. Tuh. Nah, ini sebuah contoh. Ini dalam meningkatkan kelarutan lipid yang dicapai dengan modifikasi kimia oleh tetrasiklin untuk untuk menjadikan derivat doksisiklin. Jadi tetrasiklin punya derivat namanya doksisiklin. Doksisiklin atau fibramisin ya nama paten lah. Itu jauh lebih efisien gitu, terabsorpsi dari intestin dibandingkan dengan tetrasiklin gitu, karena solubility lipidnya jauh lebih baik gitu, lebih baik dibandingkan sama si tetrasiklin gitu. Kemudian juga terjadi penurunan tendensi gitu, penurunan kecenderungan untuk membentuk kompleks soluble dengan kalsium. Kita sudah tahu ya, tetrasiklin adalah salah satu antibiotik yang dia highly affinity with kalsium gitu. Jadi dia pasti akan cenderung mengikat kalsium. Gitu. Absorpsi erythromycin jauh lebih efisien gitu ketika bentuk estolat digunakan dibandingkan dengan bentuk etil ester suksinat. Gitu. Kemudian di sini juga ada contohnya ada lagi tolbutamid ya, tolbutamid dengan bentuk garam natriumnya gitu, disolusinya jauh lebih tinggi di sodium tolbutamid, 5.000 kali lebih baik dibandingkan tolbutamid pada pH 1,2 dan pada pH 7,4 sebanyak 275 kali lebih baik gitu. The more slowly dissolving tolbutamid menghasilkan penurunan gula darah yang gradual, jadi penurunannya lebih perlahan ya gitu. Jadi akhirnya tetap
yang digunakan tolbutamid gitu dibandingkan bentuk garam sodiumnya. Karena kalau terlalu cepat juga ternyata tidak baik gitu. Terlalu cepat berarti kan terlalu drastis ya penurunan gula darahnya. Nah, bisa jadi pasiennya malah dapat efek samping yaitu pingsan. Nah, ini metode disolusi itu kita sudah belajar ada tipe rotari sama tipe pedal bergantung pada di farmakope gitu. Sisa di tablet tersebut itu, tablet yang data tersebut itu digunakan apa? Nah, kita tinggal mengikuti saja. Nah, ini ada aparatus 1 rotating basket tadi si basket ya, basket yang berputar gitu. Aparatus 2 itu pedal si dayung. Nah, ternyata ada aparatus 3 reciprocating cylinder, aparatus 4 flow cell, 5 pedal over disc, 6 silinder gitu, 7 reciprocating disc. Kemudian juga ada rotating bottle nih non USB sama CDF gitu, cell diffusion fans yang sekarang lagi ngetren ya, lagi banyak digunakan gitu, karena banyak yang bicara transdermal. Ini adalah metode kompendial disolusi dari masing-masing aparatus untuk produk tertentu. Kita berarti sampai di mana ya? Dan saya lihat batasannya di melebar, takutnya melebar teman-teman, kasihan nanti belajar terlalu banyak. Oh ya, cuma USB nih. Oke. Oke, ini ada metode solusinya gitu. Kemudian kita next. Adalah formulasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Gitu. Kita sudah tahu, mana sudah kita bahas sedikit. Misalnya di Luen, penggunaan kaolin ini dihindari gitu, karena sering terjadi absorpsi. Makanya kaolin jarang digunakan dalam formulasi tablet vitamin ya teman-teman. Gitu. Kemudian absorpsi fisik dapat mempengaruhi dari laju disolusi. Kalsium fosfat itu digunakan sebagai diluent, sebagai pengisi dalam tablet dan kapsul gitu. Tapi tidak dianjurkan untuk tetrasiklin gitu, karena kan menghasilkan bioavailabilitas yang buruk gitu, karena tendensi tetrasiklin selalu membentuk kompleks dengan Ca gitu. Laktosa, nah kalau kasus laktosa ini biasanya membentuk amin. Ketika bereaksi dengan gugus amin, komponen-komponen zat aktif yang mempunyai gugus amin maka menyebabkan diskolorasi gitu. Jadi perubahan warna. Ini juga ada selulosa derivatif, PVP, sintetikun, ini biasa digunakan sebagai binder gitu, ketika digunakan di jumlah yang berlebihan gitu, maka mereka biasanya malah membentuk suatu larutan yang kental gitu dalam cairan lambung gitu, maka akan menurunkan laju disolusinya ya gitu.
melalui memperlambat laju disintegrasinya karena membentuk lapisan viskos, jadi nggak hancur tabletnya gitu teman-teman, jadi lambat hancurnya sehingga akan lambat disolusi. Konsentrasi dari agen-agen atau bahan disintegrasi bisa digunakan dalam bentuk cairan tablet ini mempengaruhi disolusi dan bioavailabilitas dari zat aktif. Itu kalau misalnya konsentrasinya tinggi ya pasti akan cepat hancur gitu. Konsentrasinya kecil, tapi ini juga ada optimalnya teman-teman ya gitu. Jadi ketika suatu disintegran ada beberapa disintegran yang ketika dia eksesif penggunaannya malah justru sebagai binding, bukan lagi sebagai disintegran. Makanya di sini teman-teman juga harus berhati-hati karena ada konsentrasi spesifik yang optimum dari si disintegran tersebut. Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat efek konsentrasi dari asam salisilat di 910, gambar 910 di buku Sargel, 911 dan 912 juga. Di situ formulasi tablet tolbutamid yang menggunakan Vigum itu sebagai disintegran itu semakin tinggi konsentrasi Vigumnya gitu. Di situ ada beberapa konsentrasi yang paling tinggi itu akan terdisolusi lebih cepat gitu karena disintegrasi cepat, disolusinya cepat gitu sehingga bioavailabilitasnya pun lebih baik. Tetapi ingat gitu, tolbutamid yang di sini digunakan biasanya adalah tolbutamid yang bukan garam natrium. Ini juga ada orinase gitu, teman-teman bisa baca, ada tipe-tipe Stark gitu. Ya, jadi ketika suatu starch itu dimodifikasi gitu menjadi suatu amilum yang directly compressible gitu, jadi biasanya digunakan sebagai filler atau sebagai disintegran pada tablet yang dibuat secara kompres langsung, biasanya dia jauh lebih cepat disolusinya. Nah, tablet lubrikan kalau penggunaan terlalu banyak, hidrofobik mereka akan sifat hidrofobik mereka akan menurunkan kontak itu dari si sediaan kita dengan cairan GI gitu, sehingga disolusinya akan lebih lambat seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, pouring agent juga akan mempengaruhi ya, walaupun jarang terdengar kasusnya gitu. Nah, ini juga ada penjelasan misalnya coating atau penyalut gitu, biasanya selak dengan cross linkingnya mampu jadi bentuk selak yang sudah termodifikasi dengan crosslink atau taut silang itu akan menurunkan laju disolusi, jadi membuat si tablet tersebut justru akan lepas perlahan gitu, si zat aktifnya akan lepas perlahan. Oke, ini surfaktan juga akan mengaruhi disolusi obat gitu. Kalau penggunaannya kecil maka akan menurunkan tegangan permukaan dan meningkatkan laju disolusi. Ketika tinggi malah justru membentuk misel itu dengan si obat dan akan menurunkan laju disolusi. Jadi berhati-hati dalam penggunaan surfaktan. Juga sudah kita bahas tadi tentang obat paratika, teman-teman masih ingat. Nah, ini eksipien yang secara umum digunakan dalam produk sediaan padat itu. Nah, ini juga sudah tadi kita bahas tentang penggunaan NaHCO3, kemudian nih aspirin dengan aspirin kan dia asam lemah ya, ketika diformulasikan dengan sodium bikarbonat akan membentuk garam yang water soluble gitu dalam medium basah gitu, sehingga disolusinya jadi lebih cepat terutama di suasana basah, yaitu di usus halus gitu. Oke, ini ada efek dari eksipien dalam aspek farmakokinetik ya. Kalau disintegran
contohnya Avicel, Explotab itu. Ini AUC-nya pasti tinggi, waktu untuk mencapai suhu lagi mencapai konsentrasi optimalnya jauh lebih lambat gitu. Ka-nya meningkat, lubrikan sebaliknya ya teman-teman ya, Tmax-nya jadi semakin tinggi itu, kemudian AUC-nya juga jadi turun. Kalau coating agent nggak mempengaruhi, anti-coating jelas mempengaruhi, pasti akan meningkatkan Tmax gitu dan akan menurunkan AUC. Methyl cellulose yang susunan rilis juga pasti sama gitu sebanding dengan si entry-coated itu. Susunan rilis agent seperti ini juga sama, ini juga sama gitu. Pokoknya kalau dia slow release entry-coated gitu, itu pasti akan menurunkan AUC dan meningkatkan Tmax gitu. Ini teman-teman bisa baca sendiri. Ini penjelasannya mungkin hampir sama seperti tadi ya, tentang excessive quantity dari magnesium stearat akan menurunkan laju disolusi obat gitu. Oke, kemudian juga ada contoh di beberapa studi juga menunjukkan bahwa karakteristik bioavailabilitas obat gitu itu jauh lebih superior, lebih baik suspensi dibandingkan dengan untuk sediaan padat. Iya gitu, karena kalau suspensi ya jelas gitu dia hanya terdisolusi, tidak melalui aspek disintegrasi, tidak melalui proses disintegrasi gitu, maka pasti akan jauh lebih cepat. Gitu. Ini juga pentingnya disintegrasi ya, kalau misalnya lebih cepat diagregasi granulnya ya pasti absorpsinya jauh lebih cepat gitu. Disolusi lebih cepat dan absorpsi pasti lebih cepat gitu. Ini teman-teman tinggal baca aja, insya Allah sudah jelas di sini semua. Nah ini nanti mungkin ini juga sudah sebenarnya kita bahas ya tadi ya gitu. Solusi kondisi tadi mungkin mengulang yang tadi teman-teman. Oke, udah itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar teman-teman, semoga lancar ujiannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.